Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana fir lana wa li ihwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penggenggam alam semesta, penggenggam setiap jiwa. Dialah Allah yang menganugerahkan iman, Islam, ihsan di dalam kolbu setiap insan, dan Allah pula yang masih memberikan kesempatan kita hidup. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastawi. Allah pula yang menghadirkan kita di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat salam tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang senantiasa kita jadikan teladan dan panutan di dalam kehidupan ini. Semoga kita istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini mari kita mengupas sejenak di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Athaillah tentang waspadalah terhadap syaitan. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasyatuka biyadi. Idza alimta, jika kamu sudah mengetahui, anna syaitan, sesungguhnya syaitan, bahwa syaitan itu la yaghfulu, tidak pernah lupa kepadamu, maka fala tahful anta, maka janganlah kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, nasyatuka biyadi, yang nasibmu itu ada di dalam kekuasaannya. Jadi syaitan itu pada awalnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa disebut syaitan itu ya ma'rifatullah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan menjadi musuh manusia sejak Adam dan Hawa berada di dalam surga. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menentang Allah Subhanahu wa taala
Dan setan berhasil menggoda Nabi Adam beserta istrinya. Karena pengaruh setan pula, kemudian Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Nah, jadi Allah itu menciptakan setan dan menjadikan setan tidak berada di dalam surga, lantas diturunkan ke bumi ini untuk menggoda manusia. Dan memang sampai hari kiamat dia diberi usia yang sangat panjang dan minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Ya hanya memang orang-orang yang lemah saja yang kemudian mampu digoda oleh setan. Sampai kemudian setan mengatakan, aku akan menggoda manusia dengan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan menemukan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Al-A'raf ayat 17. Bayangkan aja, setan itu menggoda manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan Allah juga mengatakan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, sejak dulu itu sudah menjadi musuh manusia. Dan setan itu mencari kesempatan-kesempatan menjebak manusia, masuk ke dalam hati manusia, dan terus melakukan tipu daya kepada manusia. Sampai Allah mengatakan, sungguhnya setan itu musuh yang nyata kepadamu. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sungguhnya setan itu mengajak orang yang segolongan dengannya agar bersama-sama menjadi penghuni neraka said. Allah sudah memberikan peringatan tentang bagaimana karakteristik setan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Setan itu musuh, setan menggoda manusia, setan itu senantiasa mempengaruhi jiwa manusia untuk melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang sifatnya ini dhaif, ini lemah ini, terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terlindung dari tipu daya setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan dan dari kedatangannya kepada kami. Atau Rabbi, kita berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kenapa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manusia ini lemah. Manusia itu kadang tidak tekun ibadah, juga mudah mencintai dunia, malas beramal, dan bahkan kurang memperhatikan kesucian dan kebersihan jiwa. Yang ini mudah bagi setan untuk melemahkan dirinya. Dan sesungguhnya perisai atau benteng yang paling kokoh untuk melawan godaan-godaan setan itu adalah iman. Dengan sholat, zikir, puasa, baca Quran, memelihara pergaulan, menuntut ilmu, bersedekah, itu senjata yang ampuh untuk melawan serangan-serangan setan. Karena setan memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disampaikan, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka hanya berkuasa kepada orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai Tuhannya. Dengan zikir,
terus-menerus iman meningkat dan dia akan bisa selamat dari godaan setan. Abu Hazan pernah bertanya, siapakah setan itu? Mengapa ia ditakuti? Demi Allah, setan itu memang sudah pernah diikuti, akan tetapi mengikutinya sama sekali tidak berguna. Setan tidak mampu memberi apapun. Tidak ada makhluk yang lebih rendah daripada setan. Demikian dikatakan Abu Sulaiman Ad-Dahrani. Andai kata kamu tidak memohon perlindungan kepada Allah, maka kamu selalu melihat setan di depanmu. Karena lindungan Allah itulah aku tidak merasa gentar dengan berhadapan dengan setan. Nah, ini kan kita melawan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bisa menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan. Karena ini barang yang gaib. Mereka tidak mampu, setan ini tidak bisa menampakkan diri di hadapan manusia secara nyata, misalkan mempengaruhi fisik manusia misalkan. Atau merusak fisik manusia, itu setan nggak bisa. Karena dia gaib. Tidak bisa membunuh manusia secara fisik. Tapi dia bisa menggoda manusia, sampai kemudian manusia itu saling membunuh, saling merusak. Kan? Jadi setan tidak bisa membunuh langsung manusia, tapi dia bisa mempengaruhi orang, membawa senjata tajam, terus melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut. Lewat tipu dayanya, lewat godaan-godaannya. Bahkan saya pernah di penjara itu ketemu dengan seseorang yang mana dia di penjara karena membunuh orang lain. Saya tanya, awalnya ya dia seperti emosi yang kuat begitu, yang lantas secara spontan dia mengambil senjata tajam kemudian dibunuh orang itu. Artinya ini setan masuk di dalam jiwanya sampai mempengaruhinya, terus kemudian dia melakukan kejahatan, yaitu tega sampai membunuh orang lain. Nah, ini berhasil setan itu mempengaruhi orang ini. Berkata Al-Misri, setan memang dapat melihat manusia dari arah yang manusia tidak dapat melihatnya. Sedangkan Allah dapat melihat makhluknya dari arah yang mereka tidak dapat melihat Allah. Hendaklah kalian selalu berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Bahwa Allah itu Maha Pemurah. Apabila manusia tergoda setan, Allah tetap menerima tobatnya dan istighfar hamba-hambanya. Nah, ini sehingga memang Allah menunggu istighfarnya kita karena tergelincirnya kita atas tipu daya setan itu. Karena Allah, kalau kita minta untuk melindungi kita, ya Allah akan memberikan perlindungan ke dalam diri manusia. Allah akan meletakkan benteng iman ke dalam manusia. Syekh Athaillah mengatakan, ja'alahu laka adu waliyuhyisyaka bi ilaihi wa harraka ilaihi nafsa liyaduma ibbaluka alaihi. Dijadikan setan itu sebagai musuhmu, agar kamu menjadi bosan kepada setan dan segera berlindung kepadanya. Allah tetap menggerakkan nafsumu agar kamu tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu selalu ada, kapanpun, dimanapun, untuk menyesatkan manusia. Sehingga Allah meminta kepada manusia tidak lalai. Kita diminta oleh Allah untuk kembali secepatnya kepada Allah. Mendatangi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah yang rutin. Karena itu pada hakikatnya adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga keimanan kita sebagai benteng dari tipu daya setan ini. Karena setan itu ya menipu manusia, menggoda manusia, merusak iman manusia. Karena setan hanya berkuasa
terhadap orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin dan suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka banyak para ulama itu juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya setan itu dengan sebelum sholat misalkan. Karena orang yang sholat itu juga ditipu oleh setan. Bagaimana? Dia lupa apa yang kemudian dia lakukan ketika kemudian sholat. Ya sholat yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala misalkan. Berarti kan setan mampu memasuki pikiran dia yang lantas mempengaruhinya sehingga ibadah yang dia lakukan itu tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain juga sama. Perasaan malas di dalam ibadah, saatnya sholat kita malas bangun, itu yang memang tipu daya setan begitu, harus dilawan. Sampai kemudian orang itu meninggalkan hal-hal yang wajib. Jadi setan itu polanya meninggalkan hal-hal yang wajib. Targetnya. Misalkan orang yang semula sholat, kemudian tidak sholat. Bahkan sampai ada kawan saya itu karena tipu daya setan begitu kuat, bahkan sampai kemudian keluar dari Islam. Nah ini berhasil setan mengajak kepada kemurtadan. Gara-gara apa? Diselipkan tipu daya setan ini lewat wanita. Jadi saya punya kawan itu dari kecil Islam, tetapi setelah besar kemudian dia menikah dengan cara yang tidak Islam. Sedemikian kuat tipu daya setan yang kemudian lewat wanita misalkan dia pengaruhi sampai kemudian keluar dari Islam, menikah dengan cara yang tidak Islam. Ini pinternya setan itu begitu, sampai bisa membawa manusia yang sudah mendapatkan cahaya itu kembali kepada kegelapan. Padahal Allah mengatakan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah telah memberikan hidayah petunjuk kepada manusia yang dia batinnya itu gelap karena tipu daya setan, diberi oleh Allah nur, cahaya, hidayah. Itu saja setan mampu menggoda yukhrijuhum minan nur ilan zulumat, mengeluarkan dari cahaya kembali kepada kegelapan. Sudah mendapat hidayah, sudah mendapat nikmat iman, sudah mendapat nikmat Islam, itu kemudian bisa keluar dari Islam. Ini betapa dahsyatnya tipu daya setan itu. Sampai menjadikan seseorang itu keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu jelas memang visinya kan mengajak manusia ke dalam neraka gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya yang paling mudah mengeluarkan orang-orang atau mengajak kaum muslimin ke neraka itu ya paling mudah adalah mengeluarkan mereka di dalam Islam. Nah, kalau tahapannya kan orang kalau sudah meninggalkan yang wajib, biasanya dia akan melakukan dosa-dosa besar. Kalau kemudian dia belum sampai keluar di dalam Islam kan melakukan dosa-dosa besar. Tapi ada juga orang yang tidak sampai melakukan dosa-dosa besar, tapi langsung dibuat setan itu untuk kemudian berbuat yang menjadikan dia keluar dari Islam. Misalkan apa? Kesyirikan itu juga. Dia mungkin masih merasa dirinya itu KTP-nya Islam gitu. Tetapi oleh setan dipengaruhi sehingga dia mau berbuat syirik. Karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang agung, kezaliman yang sangat besar. Maka setan mengajak manusia bagaimana dia melakukan kesyirikan, menuhan-nuhankan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ini dipengaruhi. Kalau sampai sudah mau melakukan syirik, dia mau meninggalkan yang wajib, tidak sholat misalkan, maka dosa-dosa yang lain itu akan banyak dilakukan. Dosa-dosa besar itu nanti mulai dilakukan. Awalnya ketika dia sudah mulai meninggalkan sholat, maka digoda setan itu supaya manusia tidak sholat. Kalau sudah tidak sholat, karena Allah mengatakan kan
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu benteng mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka supaya manusia itu berbuat keji dan mungkar dipengaruhi untuk tidak sholat. Sehingga rata-rata orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar itu kalau ditanya ya dia memang tidak sholat gitu. Ya kalau cek misalkan di lembaga pemasyarakatan, misalnya kami kalau pas misi di sana itu pertama kali evaluasi diri dari para tahanan ini pasti ditanya tentang sholatnya bagaimana. Nah rata-rata mereka itu melakukan kejahatan itu karena memang tidak sholat. Tidak ada benteng yang mengikat dirinya untuk mencegah kepada kemungkaran. Kalau sudah tidak sholat, dia bisa melakukan dosa-dosa apa saja. Karena tidak ada penguat dan pengokoh imannya. Ya memang kalau ditanya ya masih Islam gitu. Inilah kepintarannya setan. Nah lebih pintar lagi kalau nanti berhasil mengeluarkan atau memurtadkan dia dari Islam. Ada enggak? Ya ada. Karena kesulitan hidup, karena pengaruh-pengaruh harta misalkan. Sehingga dia kemudian keluar dari Islam. Wah ini berhasil misi setan itu. Jelas kalau sudah murtad itu sudah sangat berhasil. Karena puncak manusia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dosa besar, masih ada kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kan orang-orang yang dulu terjerumus di dalam dosa, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar meninggalkan dunia hitamnya atau dunia gelapnya itu sampai kemudian dia menjadi orang-orang yang soleh. Artinya ada kesadaran di dalam dirinya untuk tobatan nasuha. Ini masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kisah yang sering kita lihat yang semula dia ahli maksiat, kemudian hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua keburukan-keburukannya sampai kemudian dia menjadi orang-orang yang baik, orang yang ahli masjid, orang yang taat kepada Allah, orang yang ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan dan mohonkan tobat-tobatnya itu semuanya, ya ini diberi oleh Allah husnul khotimah. Padahal seperti apa masa kelamnya masa lalu. Tapi ini memang bisa berbalik kondisinya, yang semula dia itu berada di dalam kezaliman karena hidayah Allah, karena dia bisa ada tumbuh kesadaran di dalam ruh, iman dan jiwanya itu, kemudian dia menjadi orang terbaik, orang yang soleh, orang yang solehah. Kalau wanita itu ya ada yang mungkin dulu dia berada di dalam kejahiliahan kehidupannya, kemudian berhijrah, menggunakan busana muslimah, berjilbab, yang semula dia tidak pernah berjilbab, kemudian berjilbab. Nah ini hijrah dari tipu daya setan itu. Sampai kemudian tidak cukup saja yang dihijrahkan adalah busananya begitu, tetapi ruhiyahnya itu juga ikut hijrah. Pemikirannya hijrah, aktivitasnya juga hijrah. Dari kezoliman-kezoliman yang dilakukan kemudian berpindah zona kepada zona amal soleh yang didasari atas dasar iman. Amanu wa amilu sholihah. Inilah pentingnya kita belajar supaya setan itu tidak bisa menggoda kita terjerembab di dalam dosa-dosa besar. Ya kalau dosa-dosa kecil, ya karena manusia pasti pernah berbuat dosa, ya segera istighfar. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa kolbu kita, pikiran kita, dosa-dosa lisan kita, yang sifatnya dosa-dosa kecil ini yang juga kita bisa langsung mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Nah, nanti diampuni. Termasuk sholat ini kan mengampuni dosa-dosa kecil. Seperti orang mandi 5 kali sehari, maka sholat ini membersihkan jiwa kita dan melindungi dan membentengi diri kita itu dari tipu-tipu daya setan. Aman itu kalau sudah mulai
kuat, misalkan sholatnya berjamaah 5 waktu, ini sudah tambah berat setan menggoda itu. Tapi kalau sudah sholat berjamaah kemudian digoda setan, sudahlah nggak usah jamaah, misalkan. Itu satu godaan lulus. Ini lama-lama kalau sudah tidak sholat berjamaah, sholatnya ya nanti aja lah, belakangan aja sholatnya gitu. Sudah mulai kan mundur lagi, yang biasanya sholat duhur jam 12 dia mundur jam 1. Wah, jam 1 capek, tidur lagi, nanti mundur lagi jam setengah 2 sholat cepat gitu. Setelah itu lama-lama wah capek, sholat jam 3, udah mundurlah bablas sholatnya. Nah ini begitu pelan-pelan gitu. Sampai kemudian nggak sholat. Itu kalau berulang-ulang itu tidak sholat, berulang-ulang tidak sholat, dan dia merasa biasa saja atau tidak merasa berdosa misalkan, wah ini setan yang kemudian membujuki, wis rapopo nggak sholat, sekali-kali aja nggak sholat, nah, gitu. Terus nanti lama-lama ketika kemudian dibuat sibuk oleh pekerjaan, buat sibuk oleh aktivitas, sehingga azan itu telinganya itu mendengar azan, tapi kolbunya itu nggak ada sentuhan sama sekali terhadap panggilan azan itu. Apa kurang banter gitu azan di setiap musola masjid yang terdengar di Indonesia ini. Tapi banternya azan itu tidak mampu menggerakkan kaki dan tubuhnya itu ke masjid. Padahal ya nggak jauh gitu. Ya karena sampai dalamnya setan itu menggoda manusia supaya jangan ke masjid, jangan sholat, itu kuat sekali gitu. Dan tidak berhenti di situ. Kalau sudah sholat itu nanti digoda lagi. Misalkan berjamaah, digoda bagaimana supaya dia bisa punya niat ria misalkan. Wah saya sih karena saya kan bisa jamaah terus. Nah, ini digoda lagi dalam hal selesai beramal supaya tidak ikhlas amalnya. Loh, bayangkan aja orang yang sudah sholat tuh sampai sholatnya hilang pahalanya itu dia karena setan itu. Sampai orang mau sudah sholat aja belum berhenti setan itu menggoda. Makanya kalau sebelum sholat kan biasa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak sholat itu digoda terus supaya dia semakin tidak sholat gitu. Yang sudah sholat digoda juga supaya sholatnya nggak ada pahalanya. Ini perjuangan setan itu sungguh-sungguh. Nah kita nggak bisa lihat. Sekali kemudian orang itu terjerumus di dalam dosa besar itu, wah udah terjadi kehinaan di dalam dirinya. Betapa banyak orang-orang yang kemudian tidak sadar, tidak menjaga dirinya dari dosa-dosa besar ini. Oleh sebab itu, sebabnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bisa lakukan adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktu, karena dicari titik lemahnya seseorang itu, bisa dari wanita, dari harta, dari kekayaan. Ada orang yang semula baik-baik saja, ketika kemudian punya jabatan, lantas setan mulai masuk di sana dengan bisikan-bisikan untuk mengambil uang negara yang banyak, misalkan korupsi. Ini kan gampang, setan masuk lewat sini. Udah nggak apa-apa, sedikit saja gitu. Lama-lama dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketangkep misalkan, masuklah ke penjara. Ini kan awal mulanya ya merasa aman begitu. Ini dijebak lewat harta misalkan, lewat kekayaan. Udahlah kamu kasih uang saja, nanti urusannya beres dan sebagainya. Nah, setan membuat khubus syahwati minan nisa'i wal banin itu dijadikan indah pandangan manusia itu terhadap wanita, harta, tahta. Ini menjadi pintu masuk untuk menggoda manusia. Karena pada dasarnya manusia itu senang dengan harta, senang dengan wanita, senang dengan
hal-hal yang sifatnya materi ini. Nah, itu menjadi jalan setan untuk kemudian mempengaruhi jiwa manusia dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjerumuskannya. Nah, di penjara itu penjara dunia ya. Itu pada hakikatnya kan hanya sementara gitu. Penjara-penjara dunia itu hanya dari sisi hukum saja, hukum tata negara yang dia melakukan kejahatan begitu saja. Tetapi dari sisi hukum syariah kan sebenarnya dia juga perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang kemudian sudah masuk di penjara itu kemudian dia ngaji, bahkan dia menggunakan waktu-waktunya itu untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah, kasih sayang Allah kepada dia supaya dia bertobat kepada Allah, dimasukkan di dalam penjara sampai kemudian dia ngaji di penjara, yang semula nggak bisa ngaji di penjara. Saya banyak kemudian diskusi dengan mereka itu ya justru karena di penjara itu dia menjadi semakin takwa gitu. Tambah sholatnya, zikir malamnya, kemudian tilawah Qur'annya, karena nggak ada aktivitas lain yang terlalu banyak, dia hanya di situ saja. Maka ternyata semakin banyak ibadah-ibadah itu kemudian dia bisa lakukan di dalam. Nah, ini kan berarti kan sebuah kebaikan, walaupun secara nyata tampak wah dia di penjara berbuat jahat, tetapi secara hijrahnya dia itu justru di penjara itu terus meninggalkan semua dosa. Ketika keluar dari penjara dia semakin soleh. Nah, makanya penjara itu menjadi pesantrennya dia untuk mengubah kegelapan hidupnya itu menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan Allah melindungi kita dari si budaya setan, dan kita mohon kepada Allah perlindungan karena dialah Allah yang maha melindungi kita dari segala bujuk rayu setan yang sudah nyata-nyata menjadi musuh kita di dalam kehidupan di dunia ini, dan kita berlindung kepada Allah supaya tidak sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, tidak sampai terjerumus di dalam kemurtadan apalagi ya, naudzubillah. Tetap kokoh iman sampai akhir hayat. Termasuk orang-orang yang mau meninggal itu ya, di situ banyak setan mengerubunginya, karena di saat-saat inilah pertempuran terakhir antara setan dan manusia. Kalau ketika meninggal itu berhasil digoda dan tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, ya berarti berhasil setan. Apalagi yang disebut adalah Tuhan-Tuhannya, sesembahan-sesembahannya itu selain Allah misalkan, maka ini tipu daya setan berhasil. Termasuk kadang orang yang sakit disuruh berobat dengan dukun, disuruh berobat dengan yang tidak logis, misalkan berbuat syirik. Nah, ini juga jebakan setan berhasil. Orang mau mati malah kemudian diberi hal-hal yang sifatnya syirik-syirik supaya dia batal keimanannya. Makanya penting sekali kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.